Berdua mulai. Berdua selesai. Oke. Ke bahasan berikutnya itu vektor di bidang dan ruang ya. Subpokok bahasan adalah notasi dan operasi vektor, dua perkalian titik dan proyeksi ortogonal, tiga perkalian silang dan aplikasinya ya. Oke, terus kalian itu hadir semua ya? Siap, mohon izin pembina hadir semua. Semua ya? Oke. Oke. Jadi ke kuliah, jadi di sini akan di introduction lagi atau di review lagi terkait dengan notasi dan notasi vektor ya. Cepat, dengan cepat. Karena apa? Karena kalian sudah pelajari itu waktu SMA ya. Dan beberapa aplikasi sudah Bapak jelaskan berkali-kali tiap ada pertemuan beberapa kali terkait dengan aplikasi dari matriks dan vektor. Oke, lanjut ya. Jadi kita bahas secara cepat notasi dan aplikasi vektor, terus kalau bisa sampai ke proyeksi ortogonal atau ke subbab 3 itu perkiraan silang dan aplikasinya. Oke, vektor seperti yang ketahui adalah besaran yang mempunyai arah yang tidak punya arah hanya secara umum ya. Sedangkan vektor itu sebenarnya adalah bagian dari tensor. Tensor eh, derajat tiga, tiga itu berarti satu. Berarti derajat satu ya. Tensor derajat satu. Kalau tensor derajat dua, ini yang kita kenal dengan DYAD atau diad atau disebut juga tensor secara umum. Jadi tensor itu ada derajat 0, ada derajat satu, derajat 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, secara umum kalau misalkan kita bicara tensor, kalau vektor itu ada derajat, vektor biasanya derajat tadi dikatakan satu ya. Ya. Jadi rumusnya adalah 3 pangkat n. Ya. Jadi rumusnya itu biasanya 3 pangkat n. Ya, biasanya 3 pangkat n. Jadi kalau derajat nol, n-nya nol, maka dia 0. Jadi 3 pangkat dia 3 ya. Oh, kalau satu berarti 3. Ini adalah 3. Sorry, ini 3 pangkat nol satu ya. Berarti ini kan skalar nih biasanya. Disebut skalar. Ya. Kalau ini biasa kita katakan 3 itu adalah vektor. Vektor lah ke ruang ortogonal, ruang disebutnya ruang Euclideus ya, ruang Euclidean, Euclideus ya, ruang Euclideus. Ini contoh misalkan kayak seperti U fungsi dari X, Y, dan Z ya, berarti kan ini kan ada ruang tiga, tiga ruang ya. Ruang tiga X, Y, Z, oh sorry, ini adalah 4 sebenarnya kan jadi U fungsi dari X dan Y. Kadang kita tulis sebagai Z fungsi dari X dan Y ya. Seperti contoh misalkan ini kan ini X, Y, ini Z ya. Seperti itu ya. Jadi Z biasanya fungsi dari dari X dan Y biasanya. Oke. Ini tuh Siap, terlihat pembina. oke ya seperti itu. Jadi nah sekarang kita berbicara vektor itu adalah punya arah, punya panjang, misalkan
2 cm misalkan dan punya arah. Nah, panah di sini ya. Dan itu ditempatkan pada suatu ruang Euclidean. Ruang Euclidean itu bisa saja ruang ke N. Artinya bukan berbicara tentang ruang ortogonal kartesian misalkan, atau ruang ortogonal silinder atau ruang ortogonal bola atau sferis, bukan. Tapi ruang ortogonal kartesian biasanya, ya. Kalau ruang ortogonal kartesian itu adalah seperti X, Y, dan Z ini, ya. Jadi 3 dimensi kan, ya. Nah, kalau kita berbicara ini, maka yang disebut dengan ruang N adalah dalam vektor itu, dalam berbicara tentang matriks dan vektor, khususnya dalam aljabar linear elementer, bahwa sesuatu, misalkan contoh eh, berikutnya, notasi vektor, kita sebut ya, notasi vektor, ntar, menghapus gimana, hapus, bersihkan layar, mana ya, bersihkan layar apa ya, oke, ya, kita bersihkan dulu, nggak ada yang semuanya. Aku udah lama nggak pakai ini, aplikasi ini, jadi lupa nih. Oke, oke. Oke. Jadi notasi vektor ya seperti ini. Artinya bahwa notasi vektor di sini ada satu vektor yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Recording in progress. Dalam bentuk matriks. Jadi ada C matriks ini ya. Oh sorry, ada vektor ya. Kita tulis dalam bentuk seperti matriks, kolom ini, kolom satu kolom ya. Ini artinya bahwa matriks tersebut mempunyai arah I, Z, dan K. Artinya bahwa vektor ini kan vektor satuan namanya. Ini vektor satuan. Ya, vektor satuan. Yang ditandai dengan I ada topi, J dikasih topi, dan K dikasih topi. Atau kadang kita tulis I-nya tebal, huruf kecil, ya. Terus J-nya juga tebal, huruf kecil, K-nya juga tebal, huruf kecil. Itu adalah vektor satuan. Ya. Vektor ini juga, ya, vektor ini kita bisa tulis dengan berbagai macam cara. Apakah hanya bergaris begini saja, atau ini huruf kecil nih C-nya, atau begini, atau juga bisa begini, ya, C begini. Nah, gitu kan. Nah, di atasnya itu pangkatnya itu begini, ya. Hanya garis saja, atau hanya ujungnya seperti ini, atau seperti ini. Ya, itu dan hurufnya huruf kecil. Tapi kalau misalkan C-nya tebal, kecil, huruf kecil, itu juga vektor. Ya. Nah, sedangkan yang namanya F atau untuk komponen-komponen vektor satuan IK yang berlaku IJK itu kalau kita bentuk dalam koordinat kartesian, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, ya. Koordinat kartesian disebutnya, maka I itu merupakan vektor satuan dari masing-masing arah X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ini ya. Jadi kita tulis di sini pakai panah, ini vektor satuan. Panjang dari satu vektor yang hanya satu panjangnya. Ya, ini disebut vektor satuan. Kita tulis untuk yang arah X, kita tulis sebagai I pakai topi. Y-nya adalah J pakai topi, untuk Z-nya adalah K pakai topi. Ya, seperti itu. Itu adalah vektor satuan. Jadi ini masing-masing di dalam kurung ini, dalam bentuk matriks ini, vektor, ya, vektor dari C ini, ya, ditulis dalam bentuk matriks kolom C1,
C2, C3. Artinya bahwa C1 itu adalah X atau X1, X2. Nah, kalau C2 adalah vektor dalam arah Y atau C2 dalam arah J, vektor satunya J. Dan untuk yang C3 adalah vektor yang berarah ke Z. Ya. Ya. Jadi vektor ini kita tulis bisa dalam bentuk matriks. Satu vektor. Bagaimana ini kan kita lihat bahwa C1, C2, C3 kita langsung bisa menebak bahwa ruangnya adalah Rn-nya adalah ruang 3. Nah, pertanyaannya, sekarang kalau Rn-nya misalkan N-nya adalah 4, bisakah? Atau N-nya sama dengan 5, bisakah? 6 dan seterusnya. Itu bisa. Karena apa? Ini terkait bagaimana penulisan satu vektor. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah, kan? Terserah besarnya berapa, arahnya kemanapun terserah. Ya, oke? Kita sebut matriks vektor, elemen-elemen dari matriks itu kita tulis sebagai vektor bisa saja. Ya, misalkan apakah ada satu vektor kita tulis misalkan ya di sini ditulis A1, A2, A3, A4 sampai A5. Bisakah ini? Jawabannya bisa. Ya, karena ini bukan terkait dengan Rn, itu terkait dimensi 3. Tetap bahwa secara fisik, secara fakta, natural, berbicara tentang natural science, ilmu-ilmu alam, ruang itu adalah 3. Ya, 3 dimensi ruang itu. Ya, ditambah satu ruang lagi yang disebut kita ruang, disebutnya waktu. Elemen dari vektor itu misalkan waktu. Ya, maksudnya begini. Jadi ruang itu 3 dimensi, X, ya, Y dan Z. Oke? X, Y dan Z. X dan Y itu yang terjadi di secara alami, secara fakta, secara fisik, secara fisika itu adalah ruang alamiah kita. Nah, bagaimana yang A4 A5-nya di vektor itu? Di elemen-elemen dari matriks ini adalah ada vektor satu lagi A4 A5. Bagaimana ini, Pak? Gitu kan? Seperti ini. Apakah ini ada ruang keempat, ruang kelima? Berarti benar kata orang katanya ruang itu kita hidup dalam ruang 3 dimensi. Berarti ada dimensi keempat dan dimensi kelima. Apakah bisa dijabarkan? Oh iya Pak, bisa dijabarkan. Mungkin itu adalah alam gaib, alam tempat makhluk-makhluk yang kasat mata, yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat gitu kan. Kayak setan gitu kan, kayak pocong gitu ya, suster ngesot. Bukan seperti itu. Jadi yang disebut dengan Rn di sini kita secara natural science bahwa kita tuh hidup di ruang dimensi 3, ada dimensi keempat Pak, ada dimensi kelima apa, itu alam gaib bukan. Dimensi keempat dan dimensi kelima adalah satu parameter yang yang menginterpretasikan atau menyatakan bahwa keberadaan suatu sistem. Sistem apa? Contohnya sistem pada saat benda bergerak bebas melayang-layang di ruangan, di kamar Anda misalkan. Ada satu makhluk misalnya atau semut atau apa? Nyamuk ya, bergerak. Nah, pada saat dia bergerak, Anda hayalkan sekarang, di kamar Anda ada nyamuk yang bergerak. Dia pasti berpindah dari suatu titik di ruang dimensi 3 itu, yang kita katakan sebagai umumnya Bapak itu udah Bapak sering jelaskan ya, spasio, terus di sini ada temporal, bahasa kerennya ya, bahasa Inggrisnya adalah spasio temporal. Jadi ini ruang, ini waktu. Berarti pada ruang 3 dimensi itu nyamuk bergerak dari sini, misalnya roti dimensinya di sini nyamuk bergerak, nyamuk bergerak gitu kan, sini kita. Nah, dari titik ini ke titik ini memerlukan waktu dan berapa jaraknya. Nah, pada saat dia menemukan waktu dan jaraknya, kita waktunya berapa dan jarak
titik A ke titik B ini. Nah, kita bisa masukkan di sini bahwa ada parameter lain ruang ini dalam satu kelompok ruang ini, ya kita katakan waktunya. Di sini adalah misalkan jaraknya S misalkan ya. Berarti ini A4, A5 itu bisa saja T dan S. Ya. Yang benar-benar koordinat kartesian benar-benar kita beri contohnya ini. Dan ini adalah temporal. Kan ini kan kecepatan, Pak. Dari titik A ke titik B, bukan waktu. Ya, kecepatan itu kan begini. V sama dengan jarak per waktu. Sedangkan jarak, ya, sorry ini bukan jarak, ini ada kecepatan, ya, kecepatan ya. Jadi ini adalah jarak. Jarak bisa dalam bentuk 3 dimensi. Waktu ya waktu tambahannya. Makanya kita sebut bahwa segala sesuatu di alam semesta, segala sesuatu fenomena fisik pasti terkait dengan ruang dan waktu. Semua ruang dan waktu itu dari apapun besarannya di dimensi keempat dan dimensi kelima atau elemen dari vektor dari matriks ini, elemen vektor dari matriks ini, ya, dari matriks ini, dari vektor A ini ada parameter-parameter lain yang semuanya bergantung pada spasio-temporal. Terkait dengan spasio-temporal. Ini waktu, udah jelas itu spasio. Ini spasio, ini temporal ya. Bisa warna lain nggak ya? Masa merah semua ya? Gimana caranya ya ganti warna? Atau ganti warna? Pointer. Terus pointer, terus warna. Nah, ini. Oke ya. Jadi ini adalah T, ini adalah kecepatan misalkan. Ya. T ini adalah kecepatan ya. Waktu dan kecepatan. Tersebut yang bergerak dari sini ke sini ya. Misalnya trayeknya ini. Nah, gitu kan yang begitu. Nah, di spatiotemporal ini misalkan kita anggap bahwa kecepatannya tetap. Oke, kecepatannya berubah terserah. Tapi ada tambahan lagi misalkan apakah dia bergesekan dengan udara misalkan. Kita tambahkan lagi parameter yang lain. Jadi elemen dari elemen vektor dari matriks ini, dari matriks yang ukurannya baru sekarang jadi bisa jadi 6. Misalkan tekanan. Tekanan adalah F per A kan? Nah, F sendiri adalah M kali percepatan. A-nya sendiri adalah ini. Mana sih ini? Nah, ini. Berarti kan luas dari suatu bidang di depan nyamuk tersebut pada saat nyamuk bergerak, misalnya nyamuk bergerak sini, gitu kan, dia ada luasnya sebegini. Dia akan menabrak luas tersebut, seukuran badan dia, gitu kan. Nah, ada gaya dia. Dia bergerak pada saat dia bergerak ke sini, kan, berapa ukuran dia, maka dia akan tekan sebesar luasan dari badan dia gitu, terus terhadap bidang tersebut. Nah, itu berarti ini misalkan X kali Y. X kali Y kan ini sudah masuk spasio. Nah, M sendiri bagaimana Pak? A sendiri apa? Sendiri jelas bahwa A itu adalah kecepatan, turunan dari kecepatan. Ya, meter per detik kuadrat. Jelas bahwa itu meter itu adalah jarak, detik kuadrat adalah meter adalah spasio, dan detik adalah temporal. Bagaimana dengan M apa? M itu adalah massa dari suatu karakteristik dari suatu massa yang bergerak. M itu. M dengan yang disebut kita katakan sebagai physical properties. Ya, properties. Ya. Oke, physical properties akan menyertai suatu persamaan yang nanti ujung-ujungnya ke persamaan diferensial parsial untuk menyatakan suatu persamaan, misalnya persamaan gelombang seismik, persamaan penjalan gelombang panas, persamaan bergeraknya nyamuk di ruang di semua. Gitu. Kita bisa menyatakan langsung persamaan diferensial, persamaan gerak atau persamaan perpindahan kalor, perpindahan massa atau apapun.
Dan persamaan itu semua mengacu pada hukum Newton. Ya, seperti itu. Nanti lebih lanjut lagi di fisika matematik kita bisa bahas. Ya, jadi ini adalah pengenalan bagaimana sebenarnya berbicara tentang vektor. Operasi dan operasinya itu nanti gampang kan di SMA sudah pelajari. Tapi sebenarnya kenapa ini bisa dinyatakan C ini adalah C1, C2, C3, C4, C5 dan seterusnya bisa. Sedangkan kita tahu bahwa ruang itu hanya 3 dimensi. Berarti cuma 3 doang, Pak. Tidak bukan seperti itu, tapi ini menyatakan bahwa elemen matriks ini yang berbentuk vektor ya, yang dinyatakan dalam bentuk vektor ini, elemen vektor atau basis vektor dari suatu vektor dinyatakan dalam suatu matriks itu adalah menyatakan parameter-parameter yang terlibat dalam suatu sistem tersebut. Ya, bukan berbicara tentang dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam, dimensi keempat, dimensi kelima tepatnya suster ngesot, dimensi ketujuh tepatnya tuh aki-aki pacul misalkan, bukan. Bukan seperti itu ya. Paham ya? Apa yang kita pelajari sekarang seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau ke sini apa nih? Kalau mau hapus semua bagaimana ya? Mau hapus, ini satu itu dihapus gimana ya? Eraser, erase all, eraser, erase all. Ah, terus baru kelihatan, baru ketemu. Eh, gitu ya cara ngapusnya. Oke, balik lagi bahwa note shifter bisa tulis seperti ini ya. Ini, oke. Tadi itu ya bisa tulis seperti ini ya. Ini adalah vektor satuan. Dijelaskan bahwa bisa juga bentuk datar seperti ini, bentuk himpunan ya. Oke, paham ya? Terkait dengan notation vektor dan kenapa disebut kok ini ada 3 Pak, 2 bisa tergantung pada kita berbicara di mana, berbicara di tensor mana, tensor 0, tensor 1, tensor 2 dan seterusnya. Kan di sini di tensor hanya 3 berarti di tensor 0 ya, hanya 3. Jadi apa? Ada skalar dan arah-arahnya. Sederhananya bahwa vektor adalah suatu besaran yang punya arah. Arahnya bisa dua x dan y, x y saja atau x y dan z, gitu kan? Ini seperti ini, ya. Satu nilai saja seperti apa? Ya skalar, tidak masuk dalam kategori tensor. Ya. Tensor itu dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Tidak masuk dalam kategori bahwa suatu koefisien, suatu angka itu adalah apakah masuk tensor? Bukan. Itu adalah misalkan 3. Jadi udah bilang aja 3 aja. 0,3. Ya. Tapi kalau 3i itu adalah menyatakan bahwa dia suatu yang besarnya 3 dan dia berarah apa? Berarah kalau 3 ini misalkan ini 3i. Recording in progress. Anda bisa jawab bahwa ini C-nya satunya 3, ini i. Berarti dia suatu besaran, satu vektor 3, besarnya 3 dan berarah apa? Anda jawab? Berarah X saja ya. Misalkan 3. Berarti artinya bahwa besarnya atau nilai atau value dari besaran tersebut adalah cuma 3 dan arahnya sama dengan arah. Berarti kan kalau misalnya kita tulis seperti ini, kita gambar ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kan di sini 3. Nah, adalah misalkan vektor C. Cuma 3 ini saja, berarti ini vektor C ini. Ya.
Oke, paham ya? Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ya kalau tidak kita screen. Yes. Oke, ya lanjut. Notasi panjang vektor sudah tahu ya. Ini dari vektor ini arah dari eh, arahnya adalah C1, C2, C3 ya seperti ini. Arah X, Y, dan Z. Berarti kan kita tulis panjang vektor adalah harga mutlak dari panjang vektor ini seperti ini. C, ini ada kedua double garis ya. C1 dikuadratkan, C2 dikuadratkan, C3 dikuadratkan, diakar kuadratkan. Ya, itu adalah panjang vektor atau norm sebenarnya. Nah, kalau vektor satuan yang seperti ini, IJK, itu adalah vektor dengan panjangnya atau normnya 1. Ya. Jadi kalau ini kita gantikan ke suatu nilai, hanya misalkan 3 saja, seperti tadi ya. 3 saja, misalkan 3 saja, 3 saja. Dia tidak berarti apa-apa, hanya nilai aja, value aja. 3, 3 apa? Kalau kita katakan bahwa kita gantikan dengan vektor ini, berarti dia vektor, satu vektor yang berarah X dan besarnya 3. Terus ditambah ini 2, misalkan 2J, berarti satu vektor arahnya ke arah X itu adalah, misalkan ini 3I ditambah 2J tambah 1K. Ya. Berarti, atau tambah K saja sama ya. Berarti dia berarah X 3. Itu ya. 1, 2, 3. Ya, 3 ini. 3. Terus dia berarah 2 ke J. Berarti positif ke sini misalnya 1, 2. Ya. Ke sini. Berarti kan kalau gabungan ini ditambahkan. Berarti ke sini. Ya. Terus 1 ke atasnya. 1. Berarti dari titik ini ke sini. Ya. Paham? Jadi dari satu ini tuh dia dari titik 00 berapa? Ini dia, yang Anda lihat ada bayangan ini adalah X, ini Y, ini adalah Z ya. Ini satu vektor. Vektor yang dalam ruang 3 dimensi, dalam ruang koordinat ortogonal kartesian. Anda harus paham itu ya. Ruang koordinat ortogonal kartesian. X, Y, dan Z ya. Oke, lanjut. Average vektor meliputi jadi penjumlahan antar vektor ya, pada ruang yang sama. Kita berbicara tentang ruang koordinat ortogonal kartesian. Itu ruang, ya, ruang yang sama. Mau di X-nya positif, mau di X-nya negatif, Y-nya Z-nya positif atau negatif, itu sama saja. Oke, sekarang dua perkalian vektor. Perkalian vektor ada dengan skala dan dengan vektor lain. Sedangkan perkalian vektor dengan vektor lain itu adalah ada dot product, ada cross product. Itu karakteristik dari vektor tersebut yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Maka kita mengatakan mata kuliah ini matriks dan vektor. Nah, sekarang kita beralih ke vektor. Karena kita sudah tahu matriks itu hukum-hukum matriks, definisi matriks, kelakuan matriks pada saat dijumlahkan, dikalikan, pada saat diinversi, kita sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana matriks elemen itu yang disebut itu, maka disebut aljabar linear elementer. Jadi matriks-matriks tersebut dalam membentuk sistem satuan yang linear. Artinya bahwa dia sama, linear. Jadi dia berubahnya besarannya, misalkan kemarin kita berbicara matriks tentang sistem persamaan linear. Anda sudah paham sistem persamaan linear. Ternyata sistem persamaan linear bisa dibuat dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana suatu sistem tersebut ternyata berisi vektor-vektor dan bagaimana mengkonversinya ke dalam suatu matriks. Nah, sekarang kita bicara tentang vektor dulu, karena matriks sudah tahu, maka vektor. Karena apa? Elemen-elemen itu adalah eh, ini X1, X2, X3, X berapa. Terus ini elemen-elemen yang 3 kali 3 ini ya. Misalkan 3 kali 3 ya. Nggak perlu X2, X2, 3 ya. Pokoknya ini ada elemen. Elemen-elemen matriks ini
Ini adalah vektor semua itu kan. Elemen matriks yang berupa vektor. Vektor, ya. Bervektor. Vektornya itu berarti dia punya besaran dan punya arah. Nah, besaran dan arah itu macam-macam. Maka di matematika atau di fisika, elemen-elemen ini jarang disebut sebagai vektor, tapi disebut sebagai tensor. Kenapa? Tensor itu kan dia bagaimana suatu vektor berarah, mempunyai besar dan berarah. Ada berapa dalam satu titik, dalam satu titik yang kecil sekali, gaya-gaya atau suatu arah yang mempunyai besaran mengenai titik tersebut. Nah, kita urai matriks. Ternyata ini isinya matriks adalah berbentuk tensor. Yang di situ disebut tensor itu vektor. Vektor itu tensor derajat keberapa? Terserah. Derajatnya 0 atau 1. Atau 2 atau 3. Terserah. Jadi makin ke sana kalau kita berbicara tentang elemen-elemen dari vektor ini, ada berbentuk tensor sebenarnya. Ya, tensor. Oke, sedikit diulang atau mungkin Anda belum tahu namanya tensor seperti apa. Ya, nanti pada saat kita bertemu karena penjelasan di sini kurang bagus. Anda belum tentu paham tentang dengan tensor ya. Jadi, oke, kita sebut aja ini vektor ya, vektor ya. Ya, sebenarnya adalah tensor. Vektor itu bagian dari tensor ya. Saya tensor derajat keberapa gitu ya. Jadi, vektor itu adalah sebenarnya tensor, tensor yang berderajat berapa gitu. Bisa berderajat 0 atau 1 derajatnya. Ya. Itu vektor. Ya. Derajatnya bermacam itu sebutnya. Ya, oke. Tensor yang berderajat 0 sebutnya vektor biasanya umumnya. Nah, tensor yang berderajat 1 biasanya disebut tensor juga padahal ditulisnya adalah diet, 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 ya. Oke, itu kita lupakan aja nanti kita bahas pas saat kita bertemu. Kalau Bapak lupa silakan tanya. Jadi kita anggap bahwa elemen-elemen dari suatu berbentuk vektor, ya. Dan ini memudahkan dalam proses perhitungan selanjutnya. Apapun vektor itu parameter apapun di fisika, apakah dia tekanan, suhu atau apapun, energi atau apapun, jarak disebut dengan spatiotemporal tersebut yang kita ekstrak menjadi spatiotemporal, apapun itu berlaku. Jadi kita tidak terpaku pada saat kita berbicara spatiotemporal hanya 3 tambah 1 bagi waktu. Tidak. Ada parameter-parameter lain yang akan masuk ke dalam vektor dalam matriks ini. Bisa 3 kali 3, 4 kali 4, sampai sejuta kali sejuta juga bisa. Nanti akan ketemu nanti bagaimana sejuta kali sejuta di contoh di tomografi. Itu berbentuk matriks perhitungannya. Yang kemarin kita bahas, matriks itu bisa merupakan inverse matriks yang sangat powerful, persamaannya U sama dengan GD itu ya. Atau A sama dengan B atau kali C. Jadi yang kemarin itu apa? Yang disebut dengan persamaan sisi persamaan linear. Jadi ini matriks A terdiri daripada matriks B dan matriks C. Jadi yang dicari pasti matriks C. Matriks C itu seperti apa? Gitu kan? Misalkan ABC ya. Oke? Atau kemarin kan sudah dibahas ya. Gitu ya. Nah, itu semua pakai rumus sederhana ini powerful untuk menghitung berbagai macam parameter-parameter yang terdapat dalam suatu sistem fisika. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Garis ini. Oke. Poin. Oke. Jadi ada dot product sama cross product. Dan dot product itu kelakuannya seperti apa? Cross product juga karakteristik atau kelakuan seperti apa akan kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor Anda tahu bahwa
Kalau misalkan ada vektor U dan vektor V kita tambahkan, maka panjang ini adalah vektor U dan V. Tambah vektor U, panjang vektor V, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini panjangnya U, ini panjang sini V, ini kan panjangnya U ya. Ini panjangnya V. Kita tulis sebagai, kalau panjangnya, oh, nah ini, oke. Option ini, ah, ini adalah panjangnya adalah V. Ya, oke, begitu. Lanjut, perkalian vektor dan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah sesuai dengan vektor U tersebut. Ya, kalau misalkan lebih dari 0, K-nya maka dia akan searah. Kalau dia kurang dari 0, berarti dia berbalik arah. Seperti ini. Ya. Jadi, berapapun besarnya, misalkan dikalikan dengan 2U, dikalikan dengan min 2U, maka besarnya sama, panjangnya sama, ya, panjangnya sama, arahnya berbeda. Ya, arahnya berbeda, ya, seperti itu. Ini kalau bikin gede, gimana caranya? Option lain itu supaya besarnya itu gimana caranya supaya besar ya? Kecil. Oke, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Ini kadang disebut sebagai scaling atau gain atau pembesaran. Gain, pembesaran atau scaling. Karena pembesaran itu ada pengecilan, maka kita sebut scaling saja. Ya, oke, seperti itu. Secara analitis, kedua operasi pada vektor dapat dilihat sebagai berikut. Ya, misalkan seperti ini. Ada vektor A, vektor B, ya, di ruang yang sama. Ingat, semua perhitungan atau operasional segala macam harus di ruang yang sama. Maka kita bisa jumlahkan. Masing-masing B, masing-masing dari tiap komponen. Ini artinya bahwa lihat, bahwa A1 dengan B1. Tidak bisa A1 dengan B2. Tidak bisa. Ya. Karena masing-masing terkait dengan komponen dari A1, A2, A3. Terkait dengan pada saat kita berbicara matriks. Ya. Berarti kan kolom 1, baris 1, kolom 1. Baris 2, kolom 1. Baris 3, tetap baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1. Sama juga nih. Baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Baris 2, kolom 1, baris 3, kolom 1. Jadi harus pada yang sama. Baris dan kolomnya sama. Seperti itu. Tidak boleh A1 ini dikalikan dengan ditambah B2, tidak bisa. Ini saling berpasangan, ya. Seperti itu. Kalau ditambahkan. Oke. Lanjut, dikurangkan juga sama, ya. Jadi kalau dikalikan dengan satu konstanta atau skalar, ya kita tinggal masukkan. Dikalikan seperti ini. Masih tabelnya. Oke. Perkalian antara dua vektor tadi dikatakan adalah dot product sama cross product. Hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, ini oke. Nah, sebelum membahas tentang cross product, maka ada yang disebut dengan proyeksi ortogonal. Ini penting proyeksi ortogonal karena terkait bagaimana satu vektor diproyeksikan dengan vektor lain untuk menghasilkan vektor yang baru. Oke, perkalian antara dua vektor. Sekarang kita bahas tentang dot product. Dot product di SMA Anda sudah tahu dot product itu pasti terkait dengan cosinus, ya. Jadi definisinya adalah hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor, ya, dua buah vektor nih, dua buah vektor pada ruang yang sama. Penting adalah pada ruang yang sama. Anda jangan berpikir pada ruang itu adalah ruang X, Y, Z. Pada ruang misalnya sebentar, tapi ruang itu artinya bahwa dia dalam bentuk pada suatu himpunan yang sama. Ya. Pada himpunan yang sama. Berarti dalam satu kelompok yang sama. Ya. Karena kalau
kelompok yang sama, tapi beda ruang, ya jelas beda. Ya. Kalau ruang misalkan kita, maka disebut ada definisi ruang. Ruang dalam sini adalah ruang Euclides, bahwa ruang E tidak bisa dikalikan misalkan dengan ruang N-1 misalkan. Ruang 2 dikalikan dua ruang 3, maka yang berlaku apa? Yang berlaku adalah terjadi proses transformasi. Bagaimana supaya ruang 2 menjadi ruang 3. Ya, itu. Ditransformasikan. Nah, kita akan belajar seperti itu nanti. Karena beda ruang. Nah, sekarang kalau operasi titik, ya, dot product berlaku pada ruang yang sama. Bagaimana supaya beda ruang bisa dioperasikan? Ya harus dikonversi dulu, dikonvert dulu, dikonversi ke, kita katakan sebutnya transformasi ruang. Ya, transformasi ruang. Kita akan belajar nanti. Transformasi ruang. Oke, ya. Nah, ini pasti menghasilkan adalah ternyata menghasilkan skalar. Artinya dia arahnya tidak ada, hanya bentuk besaran saya saja. Oke, begitu. Lanjut, hasil silang atau cross product. Jadi merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang R3 yang menghasilkan vektor. Artinya bahwa pada ruang R3 itu ada suatu ada dua vektor, terus di dot produktan, maka dia akan menghasilkan vektor lagi, tapi dia pindah menjadi ruang 3. Seperti apa? Jadi kebayangkan ruang 2 itu misalkan antara X, antara Y. Dikalikan itu. Ini kan ruangnya ruang R2. Ya. Ruang koordinat kartesian ortogonal, tapi R-nya R2, bukan R3. Artinya X, Y, Z atau X1, X2, atau X3. Tapi hanya sampai X1 dan X2. Karena ada dua vektor, misalkan ini titiknya, asalnya ini vektor A, ini vektor B. Ini vektor A, ini vektor B. Oke. Mana nih? Nah, bersihkan. Nah, jadi ada vektor A, ada vektor A, terus ada vektor B misalnya, seperti itu ya. Vektor A, sorry, nah vektor A, vektor B, ya. Cross product itu dia menghasilkan ruang R3. Karena itu dua dimensi ya. Di satu ruang dua dimensi ini, misalkan X, misalkan X ini ya. Ini adalah Y. Bidang R2. Ternyata di dalam cross product akan menghasilkan ruang R3. Padahal perkaliannya itu ruang 2 gitu. Kalau di dot product dia tetap pada, malah dia bebas karena dia menghasilkan skalar. Mau terserah mau di mana dia ditempatkan, dikalikan dengan suatu vektor, maka dia akan merupakan suatu gain atau scaling. Nah, konsep ini penting. Jadi suatu vektor, dua vektor yang kita proses dengan dot product, maka dia akan menghasilkan suatu skalar yang kalau kita kalikan dengan hasil dari cross product, dot product dikalikan dengan hasil cross product akan menghasilkan vektor yang vektor yang sudah dikenakan namanya scaling. Ya, jadi ada vektor, dua vektor kita kalikan dengan proses dot product, terus diproses dengan dot product selanjutnya diproses dengan vektor lain dengan produk, maka menghasilkan vektor lain yang ternyata dia ada di ruang R3. Asalnya bukan ruang, tapi hanya bentuk bidang menjadi suatu ruang. R2 menjadi R3, gitu kan. Ini penting pada saat kita
mencari proses arah dari suatu pergerakan gaya pada suatu material tertentu yang mempunyai bidang-bidang yang berbentuk tidak beraturan atau berbentuk kurva-kurva tertentu. Itu penting, ya. Oke, lanjut perkalian titik dot product ya. Penjelasannya. Oke. Perkalian titik atau dot product, misalkan ada vektor A dan vektor B harus pada ruang yang sama. Terus kita lakukan proses dot product, maka dia akan menghasilkan suatu skalar, suatu nilai tertentu, ya. Ini adalah rumusannya. Ini rumusannya. A, vektor A dot product dengan vektor B akan menghasilkan norm atau panjang dari A dikalikan dengan W, lalu kita kalikan dengan sudut dari antara vektor A, misalkan ini, dan ini adalah sudutnya. Sudut antara vektor A dan vektor B, alfa. Nah, itu adalah dot product, ya. Jadi A-nya panjang A, B-nya B di seperti ini, ini bentuknya seperti ini A, ya. Boleh juga Anda katakan seperti ini, boleh, ya. Bagaimana enaknya Anda lah, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ilustrasi dot product kan seperti ini, ya. Maksudnya apa? Bahwa ada suatu vektor, misalkan di suatu bidang dua dimensi, ya. Ini dua dimensi sebenarnya. Terus asalnya ada vektor A di sini. Terus ada vektor B di atasnya sama gitu. Jadi ini begini. Nah, Anda lihat dari saya. Nah, gini. Ini vektor A, ini vektor B. Dibeginikan. Ini kan vektor A lebih panjang daripada vektor B, ya. Anggap vektor ini vektor B lebih pendek. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka dia akan menghasilkan vektor yang A dan kali B. Panjangnya berapa? Panjang di mana? Panjang di sini. Panjang pada saat kita buat di apa namanya? Diproyeksikan secara ortogonal, ya. Ilustrasi seperti itu. Paham ya? Oke. Terus contohnya misalkan tentukan kali titik dari dua vektor. Vektor A ini, sorry, ini vektor A ini vektor B. Berarti A itu adalah IJ, berarti kan cuma dua ya. A1, A2. Vektor B, B1, B2 ya. Berarti kan vektor A adalah 2 dan 0. Vektor B adalah 2 dan 2. Kan? Seperti apa jawabnya? Tadi. A, panjang A dikalikan dengan panjang B, cos alpha. Nah, sekarang kita lihat. Alfanya berapa, Pak? Kita lihat bahwa di B ini. A atau B. Ya, kita gambarkan. Ini hanya kebetulan 2. Berarti kan 2 dimensi R2 ini berarti ya. Kita lihat. R2 berarti, udah gampang. R2 kan begini. X, Y. Karena kita sebut X itu adalah X1, Y itu adalah X2. Ya. Berarti ini A. A itu 2I. Panjangnya 2 di sumbu X. Arah X. Berarti kan ini misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, 2, 3. Nah, A-nya ada 2I. Sabar. Berarti kan dari sini 2I. Sini sampai sini. Nah, ini berarti kan ini adalah A. B-nya adalah 2I dan 2J. 1, 2. Misalnya di sini. Ini panjangnya ini. 1, 2. Nah, dan 2J. Berarti di sini. Nah, ini adalah vektor B. Ya. Nah, dari sini ketahuan bahwa sudutnya berapa nih? Alfanya. Kalau tangen alfa biasanya apa? Y per X ya.
Ini berapa? Di sini 2 ya. X-nya berapa ini? 2 juga. Maka tangin alfa sama dengan 1. Berarti alfanya berapa? Berapa alfanya? Dari sudut Satu Mina. di gambar aja ketahuan 5 ya. 2 derajat ya. Berarti kan berarti panjang A kali B itu vektor A dot ini dotnya vektor B sama dengan panjang A terus panjang B cos 45. Cos 45 berapa? Cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya? Hah? Ya, pembenaran Ya, akar 2. Anda jangan lelet. Ini pelajaran SMA gitu. Cos 45 aja masih bingung. Ini panjang A, panjang B berapa? Panjang A 2 kali 2, 4. Nih, cara cepatnya. 2 kan ini panjangnya. 4 dia kan 2 berarti. Panjang B 2 kali 2, 4 tambah 4, 8 akar 8. Akar 8 berapa? 2 kali 4, 4 itu diakarkan 2, 2 akar 2 ya sini. 2 akar Siap, 2 Mina. ya. 2 Ya. akar 2. Siap, Mina. Nah, terus kalau ini jadi berapa? Kalau dihitung. Ini habis ya. Betul. Jadi 2 akar 2 berarti 4 ya. Betul nggak? Ini akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Ini 2 ya berarti 4 ya. Betul nggak? 2 kali 2, 4 ya. Siap, betul, Mina. Nah, udah. Gitu. Jadi berarti hanya berupa nilai 4 saja. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan itu contohnya. Ya. Contohnya itu. Nah, sekarang ingat aturan kosinusnya. Aturan kosinus sudah di SMA itu sudah umum, sudah Anda paham. Seperti ini kan. Segitiga panjangnya A, sisinya itu panjangnya B, panjang setiap ini berarti kan seperti ini ya. Ya. Ada panjangnya A, panjangnya B, sisi-sisinya kan ada 3 ya, dan ini panjangnya C. Dan sudutnya itu adalah misalkan alfa ini. Tidak di apa namanya ini? Garis C dan garis B. Garis B dan garis C. Ya. Maka menurut aturan kosinus waktu SMA adalah seperti ini. Tidak perlu kita buktikan ini kan. Silakan buktikan sendiri. Waktu SMA sudah kok ya. Jadi A kuadrat akan menghasilkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 BC. 2 BC cos alfa. Ya. Kalau kita tahu A, B, C-nya, maka kita tahu alfanya. Seperti yang itu kan. Cos alfanya. Kalau cos alfanya tahu, maka akan tahu B dan C-nya atau A-nya. Pasti begitu. Karena ini adalah aturan kosinus yang sudah terbukti waktu SMA. Oke? Gitu. Perhatikan, kalau kita close nah ini kan aslinya ini ya, ya. Terus kita buat juga sama persis seperti ini, gitu kan. Berarti kan panjang B ini kalau ke sini berarti minus B, gitu kan ya. Nah, ini panjang A ini sama dengan panjang ini. Panjang ini, panjang ini karena B kurang A kan, ini B kurang A atau kita sebut sebagai C misalkan, ya. Oke, karena kita tahu bahwa ini adalah panjangnya B, ini panjangnya misalkan dari ke sini adalah A, ya. Jangan lihat dulu, jangan lihat yang ini, jangan. Ini aja lihat, gambar segitiga ini ya. Maka, ya, ya kita lihat bahwa berarti kan ini panjang B, ya, ini panjang A. Ya. Di sini kan BC ini. Nih ya, BC ya. Berarti kan ini ini sebenarnya adalah panjang vektor A dikurangi vektor B ya.
Oke, vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor A. Sama itu. Ya sama lah. Karena ini juga kan lihat ini ya, ini minus B, ini tetap ini A-nya akan menghasilkan itu seperti itu. Ini kan A, ini kan jadi A, ini akar A. Nah, ini minus B. Sama, kalau kita begini kan, minus B vektor akan sama dengan ini kan. Nah, gitu. Sama aja. Jadi, apapun, jadi dari rumus aturan kosinus, maka kita akan peroleh bahwa B, ini kan, ini sisi ini atau sisi A ini ya, sisi A atau ini nih, ini ya, ini akan menghasilkan B min A kuadrat sama dengan A kuadrat ini ya. Ini B min A kuadrat ya, akan sama dengan ya ini ya B min A kuadrat ini kan ya sama dengan A kuadrat ini di sini kan ya ini A kuadrat kan di sini ya menjadi ini. Oh, ini kan berarti sama dengan A kuadrat ya. A kuadrat itu ini dan ini sebenarnya. Ini A kuadrat, ini B kuadrat akan menghasilkan ini. Tapi di sini ada minus 2A dan B. Minus 2A dan B. Sama ya persis. Kosinus alfa. Alfanya ini. Jadi ini yang di depan sudut itu kita bisa tentukan. Ya, paham ya? Nggak perlu bolak-balik, ini udah terbukti kok waktu SMA ya. Jadi setelah itu kita dapat tulis bahwa lihat ini B minus A kuadrat ya ini sama dengan ini dikuadratkan ini dikuadratkan dikurangi 2 ini kali ini panjang ini dan panjang ini ya itu aturan khusus udah umum ya selanjutnya dapat tulis bahwa AB cos theta kenapa bisa jadi 2 karena ini ya A B cos theta berarti ini dipindahin ke sini ya A berarti jadi minus B jadi minus jadi B min A dikuadratkan dikurangi A minus kuadrat minus B kuadrat 2 dikebawahin jadi minus jadi hasilnya adalah AB cos theta adalah ini ya oke ini manipulasi biasa gampang jadi kita bisa tentukan bahwa sebenarnya setelah AB cos theta itu sebenarnya kan ini hasilnya. Sebenarnya kan. Ya, ya ini. Ingat bahwa A dot B itu sebenarnya panjang A, B sama cos alfa. Ya. Oke. Nah, ternyata kalau begitu lihat bahwa A dot B itu adalah akhirnya jadi A1, B1, A2, B2 dan seterusnya. Karena apa? Karena kan kita lihat bahwa ini AB, ini B min A, ini AB. Ya. Oke. Jadi terlihat bahwa kalaupun misalkan ini kosnya berapa? Karena ini kosnya sudah hilang. Ya. Kosnya sudah hilang. Ya. AB cos menjadi A kuadrat B kuadrat minus B minus A dikuadratkan. Ingat bahwa ini berarti A titik B adalah akan menjadi A1 B1 ditambah A2 B2 terus sampai AN BN. Ya, ini A dot B. A dot B itu adalah A B cos theta. Sedangkan di sini kita seperti ini. Jadi kita misalkan buat seperti ini terus panjang sama. Ya. Berarti bisa kita buat selanjutnya gitu berbentuk seperti deret. Artinya bahwa berbentuk superposisi A dot B. Jadi A1 B1, A2 B2 terus sampai A. Ya.
Karena hakikat nanti akan sama. Hasilnya seperti ini. Ya. Hanya yang membedakan adalah bahwa kita cari itu bukan vektor A-nya terus dikuadratkan terlalu ribet. Tapi dengan mengingat bahwa A dot D dot B itu adalah AB cos theta, maka kita bisa lihat, oh kalau misalkan A-nya A keberapa, B-nya keberapa, ya udah, berarti ini saja yang kita rubah. Karena ini sudah berbentuk apa? Berbentuk aljabar, tidak berbentuk lagi vektor. Kalau ini kan A dot B itu vektor A di dot produkan dengan vektor B. Kalau ini sudah berbentuk skalar, jadi udah 3 kali 4 12 sudah. Kalau ini kan udah beda, ya. Jadi akan berbentuk seperti ini, ya. Ini kan apa? Ini adalah elemen-elemen dari vektor A dan vektor B yang ke satu. Ini yang kedua. Berapa banyak vektornya? Elemen vektornya. Elemen vektor apa? Elemen vektor yang ini. Mana-mana ini ya. Misalkan A-nya itu adalah sama dengan A1, A2, A3. Adalah sama dengan B1, B2, B3. Maka A dot B akan sama dengan vektor A1, B1 terus kan. Ya. A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. Jadi akan seperti ini jadinya. Ya. Oke. Oke. Kenapa? Karena bentuknya sinus. Ya, seperti itu. Jadi misalkan ini seperti ini, maka B akan AB akan seperti ini, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat B min A, maka akan seperti ini. Sama kan dengan ini ya. Ya. Nah, ini nanti ya kan ada 2B, 1B2, 2BN, AN, sampai 2BN, AN. Sama minus ini. Ya. Ini B1, B2, BN2, A1 kuadratkan, A2 kuadrat terus gitu kan. Maka diperoleh hubungan seperti ini. Ya. Cara cepat adalah seperti Bapak jelaskan seperti ini, nanti ujung-ujungnya ya ternyata berdasarkan dari uraian. Nah, nah, Peter option, ya. Jadi ini ya, ini ditulis seperti ini ya. Ingat bahwa akan seperti ini. Cara cepat Bapak jelaskan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya bahwa pada saat kita berusaha ini, kita coba kuadratkan masing-masing. A kuadrat, B kuadrat, terus di eh, B minus A kan? A kuadrat, B kuadrat, B minus A kuadrat, B minus A dikuadratkan. Hitunglah masing-masing. Ya, A kuadrat ya tinggal dikuadratkan, B kuadrat tinggal dikuadratkan. Karena masing-masing itu bahwa elemennya elemen dari vektor itu atau dari yang berbentuk matriks ya, seperti yang Bapak barusan, bahwa misalkan A adalah A1, A2 sampai AN. Nah, gitu ya. Nah, sekarang B. Vektor B adalah B1, B2 sampai BN. Nah, gitu kan. Kalau misalnya seperti ini, ya, seperti ini, kita coba uraikan masing-masing. Ini. Ya. A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Kenapa jadi ke sana ya? Ih, ya. A kuadrat, B kuadrat. Hmm. Terus B. Hmm. Ya, kita tinggal, ini kan tahu kan ya, begini tuh. Ya.
B1 min A1 dikuadratkan itu gampang ya. Apakah algebra bersamaan apa namanya? Kuadratkannya. Nggak perlu dibahas lah. Ini kenapa begini jadi B1, B2 terus 2B1 terus jadi ini B1 dikuadratkan 2AB, 2AB terus A kuadrat. Nggak perlu dibahas, Anda udah tahu ya. Nah, dari uraian-uraian ini maka akan seperti ini. Tadi bukan saya singkat. Jadi intinya bahwa A dot B vektor A dot vektor B akan menghasilkan ini. Ini semacam superposisi ya. Jadi misalkan contoh seperti ini. A dot B tadi kan persamaannya ini kan ya, soal itu contoh soal. Nah ini ya, nah ini ya contoh soal A 2i terus B nya 22, berarti kan 20 22. Oke, 20 22 ya. Nah kan asalnya berarti kan A sama dengan 20, B sama sama dengan 22 ya. Berarti kan dot A vektor B, vektor A dot vektor B sama dengan A B1 tambah A2 B2. Jadi enak secara aljabar jadinya ya. Ini 2 B1-nya 2 ya. 2 ditambah A2-nya kan ini ya. Ya. A2 ini 0 dikalikan dengan 2. Udah, sebenarnya 4 kan. Ya. Jadi itulah fungsi dari kenapa kok akan menghasilkan skalar seperti ini. Karena melibatkan bagaimana dua arah yang pada satu pusat yang sama di 00 ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, Siap, tidak ada peminat. tidak ada ya. Oke. Jadi beberapa sifat hasil titik ya kita bahas bahwa ini seperti ini ya, berdasarkan dari pengalaman barusan bahwa vektor A dot vektor B akan sama. Dan vektor B didotkan dengan vektor A. Demikian juga ini distributif seperti ini ya. Asosiatif atau distributif ini? A dot dan kurung B tambah C jadi bisa dalam A didotkan dengan B ditambahkan A didotkan dengan C. Oke. Ini perkalian skalar ya seperti ini. Dimanapun skalarnya itu akan tetap bahwa perkalian dot produk dari vektor A dan vektor B. Catatan bahwa di sini K-nya adalah elemen bilangan berapapun itu ya. Begitu ya. Oke, terus apa lagi? Mana lagi ya? Oke, sekarang sampai jam berapa kita? Sampai jam 3 ya? Jam berapa sekarang? Siap, Halo? Hmm. Halo? siap pembina sampai jam 3 pembina. Sekarang jam berapa? Kayaknya jam 3 ya? Nah, Siap pembina. 3 pembina. 259. Siap jam 3 tepat pembina. 259. oh, berarti kan sekaligus kita tutup aja ya. Karena Pak juga ada keperluan sampai jam 3. Jadi kita tutup, nanti kita bertemu minggu depan UTS ya. Sampai ke terakhir itu apa? Terakhir itu. Ya, terakhir itu sampai sisi persamaan ini ya, UTS-nya. Siap pembina. Ini adalah vektor dan ruang vektor ya. Jadi vektor di bidang dan di ruang. Ya, kita bahas vektor di bidang, vektor di ruang. Ya,
kalau yang bahasan barusan kita tidak masuk ke UTS. UTS-nya dari matriks dan operasi matriks, sudah determinan matriks sampai ke sistem persamaan linear. 3 itu ya. Nanti Bapak share ya. Oke, Siap. materinya Terima kasih, Bina. minggu depan, buat minggu depan UTS ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Discord. Tidak ada. Tidak ada ya. Nanti minggu depan kita pertemuan, kita UTS. UTS sampai ke materi tadi apa? Materinya matriks dan operasi matriks, terus determinan dan inverse ya. Terus ke sistem persamaan linear sampai ke sistem persamaan linear mungkin kemarin ya materinya. Nanti infokan ke ini. Siapa? Abel nanti infokan ke Bapak ya. Siap, Bina. Nanti akan saya chat ini. Infokan reminder bahwa berarti minggu depan Kamis kita UTS. 2 hari atau 3 hari sebelumnya kamu reminder ke Bapak untuk permohonan materi ya. Oke, itu terima kasih. Karena waktunya sudah habis, sampai di sini tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak live duluan. Terima kasih ya semuanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Terima kasih Pembina. pembina. Terima kasih, Pembina.